Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Angga Permana. Saya mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Kedaung Cirebon. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga dan tetap semangat. Oke, sebelum kita menuju ke intinya ya, topik permasalahan kita, coba ada yang mau memimpin doa sekarang? Ya, silakan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dan sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita sekarang sebelum belajar ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, ya, coba semua berdiri semua. Oke, ice breakingnya adalah tepuk kendian. Udah tahu belum? Tepuk kendian ya. Bapak contohkan ya tepuk kendiannya ya. Tepuk kendian. Hu ha ha. Hu ha ha. Bisa semuanya? Bisa. Kita bersama-sama ya. Oke. Yuk kita mulai. Tepuk kendian. Ya, saya terlebih dahulu mau absen ya, anak-anak ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, alhamdulillah. Oke, kalau begitu berarti semuanya masuk semua ya? Iya. Bagus kalau sudah masuk semuanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita topiknya adalah dampak bahaya pacaran pada remaja. Nah, tujuannya dalam bimbingan klasikal ini adalah tujuannya supaya kalian dapat memahami dan menyimpulkan dampak bahaya berpacaran pada remaja. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, good. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan kasus ya tentang dampak bahaya pacaran pada remaja. Ya, kelihatan? Oke, sudah siap belajarnya ini? Ya. Nah, di sini ada kisah kasus tentang dampak bahaya pacaran di sini. Sebut saja Bunga kenal seorang pemuda mengaku mahasiswa. Sejak itu Bunga selalu menghabiskan waktu dengannya. Suatu hari pulang sekolah, Bunga dijemput pacarnya untuk diajak jalan-jalan. Tapi apa yang terjadi? Bunga disekap 3 hari dan diperkosa oleh 7 orang. Nah, di sini dari kasus di atas, apa saja kesalahan Bunga sehingga dia mengalami peristiwa tersebut. Nah, siapa yang mau berpendapat tentang kasus ini? Silakan. Ya. Izin berpendapat, saya Iis. Kesalahan Bunga di kasus tersebut, Bunga ini sehabis pulang sekolah dia itu tidak langsung pulang. Pada waktu jam pulang sekolah dia tidak langsung pulang dan dia itu terlalu percaya kepada orang yang baru dia kenal. Nah, dia itu nggak mengenali mahasiswa yang dia kenal itu, tidak terlalu mengenal lebih dalam. Ya, tidak mengenali latar belakang mahasiswa tersebut gitu. Jadi dia langsung percaya, terus dia tidak izin dulu kepada orang tuanya. Izin kalau dia itu pulangnya telat, pulang sekolahnya telat. Tapi Bunga ini salah juga, karena dia mau aja nih diajak jalan-jalan, tapi tujuannya gimana gitu ke depannya ya. Nggak tahu gitu tujuannya. Iya, tidak tahu.
sehingga terjadi seperti iya, ini. sehingga terjadi yang tidak diinginkan, hal yang tidak diinginkan kepada bunga. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Alisa. Ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. Saya Ya. izinkan saya berpendapat, saya Naysila. Ya, Jadi di Naysila. sini di kasus ini yaitu bunga berpacaran dengan mahasiswa. Kalau misalnya bisa kalau misalnya kita ya, maksudnya sebagai yang berpositif thinking gitu, harusnya dia tuh masih sekolah, harusnya dia tuh tidak membuang waktunya dengan hal yang berpacaran. Dia bisa memaksimalkan waktunya ini untuk belajar, pulang sekolah ya belajar, bukan malah pacaran yang nggak jelas. Dan ujung-ujungnya juga pacaran itu merugikan dirinya dan malah merusak dirinya. Dan dari sini bunga juga dengan sendirinya merusak dirinya dan juga merusak mental dia. Oke, betul. Ya, betul sekali ya. Jadi kasus di kesalahan bunga sehingga dia mengalami tersebut jelas pertama dia terlalu percaya dengan orang lain, terus tidak izin sama orang tua, terus belum kenal banget sama pacar tersebut ya, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya kalian ketika mempunyai seorang pacar ya, kalau bisa jangan saat ini karena kalian masih seorang pelajar ya. Nanti aja ada waktunya ketika Anda mau mempunyai pacar sekarang, lebih baik belajar lebih dahulu ya. Nah, sehingga kalau misalnya sesuatu hari kalian punya pacar, kalian harus tahu nih apa yang harus kalian lakukan gitu loh. Ya, paham. Tahu sama orang itu, di mana tempat tinggalnya, di mana latar belakangnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, pergaulannya seperti apa, sifatnya seperti apa. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang adalah kasus kedua. Siapa yang mau membacakan? Aku mau. Oh ya, silakan. Berita di koran diketemukan bayi yang dibuang di tong sampah dekat sebuah perkantoran di kota Y. Polisi mengusut dan mengecek ke rumah sakit Y dan perkantoran Y. Akhirnya diketemukan data siapa-siapa saja yang melahirkan bayi. Setelah cross check, ternyata itu adalah anak dari seorang mahasiswi asal Y yang kuliah juga di kota Y. Sebut saja namanya si Bunga. Pacarnya berasal dari kota M dan melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya si Bunga dan pacarnya ditangkap, dipenjara, dikeluarkan dari kampus, dan orang tuanya tidak lagi mengakui anaknya. Apa kesalahan si Bunga? Ada yang mau bantu jawab gak? Ya, silakan. Siapa yang mau berpendapat nih? Oke, silakan. Saya Rila Aulia, Ya. sebelumnya izin berpendapat. Ya. Apa kesalahan dari kasus tersebut? Sebelumnya, si Bunga itu tidak teguh pendirian sehingga mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Setelah melakukan kesalahan, si Bunga juga tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena dia telah membuang bayinya. Ya. Seharusnya yang Bunga lakukan itu mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, bukan lari dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Terima Ya, kasih. betul sekali. 11 AKL 3 ya. Iya. Lagi sekali lagi. Ya, silakan. Saya Iis Ya, ingin Iis. berpendapat lagi mengenai kasus 2. Apa sih kesalahan Bunga? Kesalahan Bunga ini yang pertama, dia itu masih pelajar dan ya yang tadi dia itu belum mengenali sosok tersebut gitu, mahasiswa tersebut, apalagi mahasiswa tersebut itu orang jauh gitu. Iya. Bukan masih dekat gitu, bukan satu daerah. Nah, terus si Bunga ini tidak ada rasa tanggung jawab, benar yang dikatakan oleh Mila, tidak ada rasa tanggung jawab. Dia sebagai pelajar harusnya berpikir, saya tuh masih mahasiswa, masih pelajar, ngapain sih saya berbuat yang di luar di luar nalar, apalagi dia belum ada terikat Suami istri, ya, suami pernikahan. istri. Ya, betul. Apalagi dia itu melakukan hubungan suami istri gitu, Nah. sampai dia mengandung dan melahirkan bayi, dan akhirnya bayi tersebut dibuang, yang bayi tersebut tuh tidak ada salah apa-apa gitu, Ya. dibuang oleh ibunya sendiri. Itu sih kesalahannya. Nah terus kalau misalkan
sudah terjadi seperti ini, siapa lagi yang mau bertanggung jawab? Apalagi cowok tersebut tidak mau bertanggung jawab, melarikan diri gitu. Dan sekarang dia malah merugikan dirinya sendiri, apalagi sekarang dia udah di penjara dan dengan cowok tersebut gitu. Dia Oke. tidak punya masa depan lagi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Ya, mau menambahkan? Ya, silakan. Saya Nishila ingin menambahkan pendapat yang dari Nila dan dari Is. Poin penting di sini, Bunga sebagai orang tua tidak memiliki rasa empati dan simpati kepada anaknya sendiri. Terima Oke. kasih. Ya, sebenarnya kesalahan si Bunga ini dia tidak mau bertanggung jawab ya apa yang dia lakukan. Terus kesalahannya juga dia terlalu pergaulannya terlalu bebas. Ya, sehingga terjadi kesalahan seperti ini. Yang fatal. Yang fatal sekali sampai hamil di luar Di luar nikah. nikah. Seharusnya sebagai seorang pelajar atau mahasiswa atau pelajar seperti kalian ini jangan sampai kalian melakukan pergaulan yang bebas, Yes. apalagi sama lawan jenis. Nanti takutnya akan terjadi seperti ini, ya MBA, married by accident gitu kan, atau hamil di luar nikah. Nah, kalau misalnya cowoknya mau bertanggung jawab, mungkin masih bisa gitu kan. Tapi kalau sekarang kasus seperti ini, cowoknya nggak mau bertanggung jawab, kabur melarikan diri, nah itu kan sesuatu yang bermasalah, ya kan? Makanya kalian harus tahu yang pertama sifatnya. Ketika mempunyai seorang kekasih ya, sifatnya, rumahnya di mana, seorang lagi tadi rumahnya di mana, karakternya seperti apa, Orang tuanya bagaimana? orang tuanya bagaimana, dan tingkah lakunya terhadap kalian ketika sedang menjalin kasih itu kasar atau seperti apa, itu yang harus kalian lihat agar nanti hubungan kalian ketika nanti sudah dewasa mempunyai seorang kekasih atau pacar gitu ya, kalian nggak terjadi hal kasus seperti ini gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ya sekarang Bapak akan membuat kelompok ya. Siapa yang mau menjadi leader nih? Aku. Oke, silakan maju ke depan semuanya sini. Ya. Jadi ini berurutan ya. Kelompok satu, kelompok satu, kelompok dua, benar? Kelompok satu mau jadi kelompok satu. Aku mau jadi kelompok. Iya. Kelompok Aku dua. mau jadi kelompok tiga. Iya. Kelompok tiga. Oke, sip. Kelompok satu sekarang anggotanya mau milih siapa? Tata, Ya, terus Naisila, ya. terus Ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik buat kalian ya. Iya. Ya. Oke. Sekarang ini ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sama rekan ya. Sekarang ya. Oke. Sudah semuanya? sudah. Sudah, ada yang belum mendapatkan KPD-nya anak-anak? Sudah semua? Sudah. Oke, good. Sekarang silakan kerjakan masing-masing KPD-nya ya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai semua, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Paham? Paham. Oke, silakan.
sudah habis. Silakan untuk kelompok yang siap untuk maju ke depan siapa? Ya? Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 4, silakan maju ke depan. Baik, teman-teman hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofa Azalia sebagai moderator dan juga saya ada Siva Vitaloka sebagai penjawab, Tama Wasana sebagai penjawab, Yasmin Rizkia sebagai penjawab, dan Sadia sebagai penjawab. Langsung saja kita ke pertanyaan nomor pertama yang akan dibacakan oleh Siva. Pertanyaannya, sebutkan 6 contoh dampak negatif pacaran yang kamu ketahui. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa sih masa remaja itu, apa sih yang berdampak pada masa pacaran. Masa remaja adalah masa yang indah. Pada masa ini, para remaja itu mencari jati diri mereka dalam hal yang menarik. Salah satunya mungkin adalah berpacaran. Mengapa? Karena masa remaja ini banyak para remaja yang menggemari perilaku tersebut. Tapi di balik itu semua pun terdapat dampak negatifnya, seperti mendekatkan diri kepada perbuatan zina, meningkatkan kemungkinan melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti bunuh diri ketika frustasi putus dengan pacarnya. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan hubungan seks di luar nikah. Yang keempat, menyebabkan gangguan mental karena emosi yang tidak stabil. Yang kelima, mengurangi waktu sosial dengan keluarga ataupun teman karena selalu berada dengan pacarnya. Dan yang keenam adalah dapat mengubah kepribadian individu karena terkadang melupakan temannya dan selalu memandikan usahanya dengan sang pacar. Terima kasih Siva. Selanjutnya nomor kedua akan dibacakan oleh Tama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu soalnya sebutkan 4 contoh pergaulan atau kegiatan yang lebih positif dibanding pacaran. Yang pertama yaitu mengikuti organisasi di sekolah. Yang kedua, banyak-banyak membaca novel atau buku-buku lainnya. Yang ketiga, banyak bersosialisasi bersama teman. Contohnya bermain Uno dan tetap bermain Shopee game di era berpacaran. Dan yang keempat yaitu menyukai cowok Korea karena bisa menjadi Shopee. Selanjutnya nomor 3 akan dibacakan oleh Yasmin. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya yaitu, haruskah seorang remaja memiliki pacar? Jelaskan alasannya. Jawabannya yaitu, balik lagi kepada remaja tersebut. Memiliki pacar dan tidaknya itu tergantung pada diri kita sendiri. Karena setiap hubungan berpacaran yang mengendalikan diri kita yaitu diri kita sendiri. Dan saya sendiri tidak bisa menyimpulkan harus atau tidaknya remaja tersebut memiliki pasangan atau tidaknya. Karena terkadang ketika sudah memiliki pacar, cenderung mereka akan melupakan kewajibannya di sekolah atau dimanapun karena mereka hanya menginginkan kebahagiaan dalam hubungannya dengan kekasihnya tersebut. Namun bisa juga dapat membantu mereka untuk menambah semangat mereka dalam menjalankan kehidupannya karena terdapat support system yang terkadang Baik, terima kasih Yasmin. Dan pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh Sadia. Pertanyaan nomor 4, pertanyaannya adalah lebih menguntungkan mana, punya pacar atau sahabat sejati? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah menurut kami lebih menguntungkan punya sahabat. Karena sahabat akan selalu ada buat kita, bagaimanapun keadaan kita. Sedangkan pacar tidak seterusnya seperti itu. Mereka cenderung akan menjadikan kita hanya untuk bersenang-senang, mengisi waktu luang agar hidupnya tidak membosankan. Sedangkan sahabat sejati akan selalu mendukung dan menyemangati kita dalam hal pendidikan
berhasil dalam suatu hal, mau itu hal kecil atau hal besar. Terima kasih semuanya, itulah jawaban dari kita dan kita tutup saja presentasi ini. Tapi sebelumnya Tama mau pantun nih. Dengan sangat berwibawa ini saya akan memberikan pantun. Belum. Ikan hiu makan ubi. Ayam hiu berdebi-debi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa ya kelompok AKL 3 ini. Kelompok ini luar biasa sekali, hebat semuanya. Bagus presentasinya luar biasa. Tapi saya akan memilih yang terbaik ya. Ya. Kelompok yang terbaik menurut saya, pendapat saya adalah kelompok 1. Sekarang kita lihat dulu saya akan menjelaskan tentang tadi bahaya pacaran sebenarnya seperti apa ya. Biar lebih jelas lagi ya. Oke. Nah, sekarang di sini tadi kelompok yang lain juga tentang remaja muda terjerumus ke perzinahan ketika berpacaran, betul ya? Hampir semuanya kelompok yang lain berbicara tentang hal seperti itu ya. Ya, betul sekali. Remaja muda terjerumus ke perzinahan dari penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat telah ditemukan kasus banyak remaja putri usia sekolah mengalami kehamilan tidak dikendaki atau KTD ini, dan banyak yang melakukan aborsi karena mereka pacarannya kelewat batas yang tadi pergaulan yang sudah dijelaskan di kasus yang tadi ya, bunga itu ya. Nah itu. Nah terus yang kedua adalah menipisnya iman. Remaja yang sibuk pacaran akan lupa ibadah, lupa dosa, lupa nilai-nilai agama. Jelas pastinya ya. Ya. Kalau udah misalnya lagi enak-enak tuh pacaran kan, wah lupa ibadah, nanti 5 menit lagi, nggak tahunya 2 jam udah lewat tuh. Sholat zuhur, sholat apa dan sebagainya ya kan. Apalagi udahlah, yang penting saya lagi cinta-cintanya, lagi seneng-senengnya, lagi berbunga-bunganya, udahlah saya nggak peduli sama sholat sama ibadah saya, yang penting saya sama saya dekat dan I love you gitu. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah sering munafik. Pacaran sering diikuti sikap untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, seperti mengaku kaya, mengaku orang penting. Di samping itu pacaran membuat kita sering berbohong dengan orang tua jika pulang terlambat karena keasikan pacaran. Iya, ada ya sifat orang dari sifat karakter manusia itu berbeda-beda ya. Biar kelihatan kayak keren, dia menganggap saya direktur bank, saya anaknya direktur, gitu. Kadang-kadang sering munafik, tidak mau jujur supaya untuk membanggakan dirinya, supaya pasangan itu percaya gitu ya. Percaya ada ini biar bangga juga punya pacar seperti ternyata dia bohong, ya kan? Munafik. Nah itulah dampak negatif berpacaran, sering munafik tuh nanti kalau misalnya untuk mencari mencari tujuan biar dia jadi pacar saya kan seperti itu ya, biar kelihatan bohong keren banget gitu kan. Biar puji-puji. Iya, puji sama pacarnya. Oke, lanjut yang ke berapa tadi? 4 ya. Sering melamun dan panjang angan-angan. Nah, pacaran sering membuat orang suka khayal dan berpikir tidak realistis lagi, hari-harinya disibukkan dengan berangan-angan sehingga lupa belajar dan lupa kewajiban yang lain. Itulah berangan-angan. Nanti besok ngapain ya enaknya ya? Udah berpikiran menikah. Iya, udah menikah. Hidungnya gimana ya? Jadi belajar kan belum Gaulnya ya. berangan ke pernikahannya. Anaknya mau berapa ya? Anaknya mau berapa? Anak-anak padahal umur kalian belum tepat untuk menikah, ya kan, masih pelajar, makanya angannya tinggi. Nah tapi kalau ketika angan udah tinggi ternyata putus tengah jalan mewek, ya kan? Dan apalagi kalau udah putus terus punya banyak masalah sehingga tuh namanya lupa belajar. Terus masalahnya nanti kalau masalahnya semakin itu imannya nggak kuat, pokok nangis terus, lupa belajar, malas sekolah dan sebagainya. Terus bisa aja dosa atau bunuh diri, ya kan? Seperti ini yang terjadi. Nah, makanya jangan sampai ketika Anda berhubungan itu pacaran atau semacamnya jangan sampai berlebihan. Ya, harus mengontrol diri. Batasan seperti apa? Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut yang ke 5 ya. Menurutnya produktivitas dalam berkarya, pacaran biasanya disibukkan dengan cara berdua-duaan.
jalan-jalan, dan kegiatan yang tidak produktif lainnya. Belum jika terjadi pertengkaran atau masalah, hal ini akan membuat orang malas berkarya. Iya jelas, ketika berdua-duaan, terus kan lupa tuh belajar kan. Nah, inginnya tuh pengen berdua terus ya, pengen bareng-bareng kemana-mana, bareng-bareng nempel kayak perangko gitu. Betul. Ya, sehingga ketika kita punya karya, punya inovasi, pengen dituangkan ke dalam, diaplikasikan ke dalam suatu karya kertas atau buku dan sebagainya, tapi karena tiba-tiba punya masalah dengan pacarnya atau sakit cintanya, keinget-inget terus gitu kan, sehingga kita cuma fokus pada pacar kita ya kan, nggak fokus pada sebuah apa yang kita punya, bakat yang kita punya itu tidak bisa dituangkan, sehingga menurunnya produktivitas dan berkarya seperti itu. Itu dampaknya. Terus yang terakhir ya, gaya hidup menjadi boros. Pacaran butuh biaya untuk jalan-jalan, makan-makan, tiket, nonton, pertunjukan, pulsa, parfum dan sebagainya. Jarang ada orang tua memberikan anggaran khusus untuk pacaran. Nah, lanjut terus juga boros jalan-jalan, makan-makan. Jelas kan kalau misalnya lagi pacaran terus nggak ngasih makan, pasti nanti berpikir kan, oh ini pacar saya pelit banget gitu. Betul nggak? Pelit banget lah, saya nggak malas lah gitu. Jadi ujung-ujungnya karena tertekan seperti itu, maka terjadilah pemborosan. Ya kan, pengennya membahagiakan, padahal belum waktunya, belum kerja ya kan, belum bisa menafkahi diri sendiri ya kan. Iya, malah berita yang sampai jual genteng. Nah, genteng untuk pacaran ya, supaya Iya, betul sekali. Dia pacarnya juga bahagia, dia juga merasakan bahagia. Padahal itu salah ya kan? Nah, belum waktunya. Ya, jadi mengerti? Bisa. Jadi kesimpulannya apa nih? Bayar pacaran. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Ya, tadi kesimpulannya gimana? Kesimpulan bayar pacaran. Ya, boleh. Silakan. Ya, boleh. Tadi kan kesimpulan dari kelompok saya Pak. Kesimpulannya itu jangan takut dibilang jomblo dan jangan khawatir tidak memiliki pacar karena sejatinya jodoh sudah ditetapkan atau disiapkan oleh Tuhan. Bagus, dan ini juga kesimpulan dari Bapak juga nih ya. Iya, boleh Pak. Kesimpulannya adalah tidak usah cemas jika tidak punya pacar, nanti akan tiba waktunya mendapatkan pasangan hidup. Oke, nah sekarang mungkin sudah selesai ya pelajarannya. Nanti besok ada pelajaran lagi ya kayaknya. Nah, nanti judulnya itu topiknya adalah cara bagaimana disenangi atau banyak teman. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan memberikan sebuah angket di Google Form ya tentang hasil evaluasi tentang masalah ini dan kalian puas apa enggak dengan topik yang seperti ini ya. Nanti Bapak bagikan angketnya ya di Google Form dan link bagikan di grup ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita selesai pelajarannya. Boleh siapa yang mau memimpin doa lagi? Ya, silakan. Karena pelajaran sudah selesai, mari kita sama-sama mengucapkan doa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kerjasamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.